Kita mendengarkan satu hoax yang beredar belakangan ini tentang Bapak Erick Thohir yang katanya mengancam orang-orang yang melanjutkan kasus ijazah Pak Jokowi akan dijadikan seperti kasus KM50. Ini memang orang kurang ajar ya. Ibu-ibu lagi yang ngomong, tapi tetap kita harus luruskan karena ini berbahaya jika tidak diluruskan. Sebenarnya kabar ini sudah beredar sejak tahun 2025, nanti saya akan jelaskan. Erick Thohir minta ke polisi tidak usah lagi usut ijazah palsu Jokowi. Jika diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI berapa tahun yang lalu. Ibu ini berusaha untuk menghasut netizen tentang Pak Jokowi. Dia ingin membuat cerita-cerita bohong berdasarkan isu yang beredar. Mungkin ibu ini goblok, tolol, budek, buta matanya ya, atau gila juga mungkin bisa jadi. Sehingga dia tidak mau meng-cross-check tentang berita ini. Padahal berita ini sudah dijelaskan hoax oleh beberapa media mainstream, termasuk oleh Menkominfo. Ya. Kita akan lihat penjelasan dari beberapa media bahwa cerita tentang yang dikatakan oleh ibu ini adalah hoax. Media yang pertama yaitu Saber Hoax. Saber Hoax ini sudah memberitakan bahwa berita Erick Thohir minta polisi hentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah hoax dan ditayangkan pada bulan Juli 2025. Ini sudah lama, teman-teman. 2025 hoax ini sudah beredar, ya. Tapi dimunculkan lagi oleh emak-emak sinting ini. Kemudian kabar yang kedua berasal dari media Tempo. Keliru, Erick Thohir minta polisi hentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Itu keliru. Tempo juga menjelaskan bahwa berita yang disebarkan di X atau Twitter tentang Erick Thohir minta polisi hentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah tidak benar. Ternyata ini berita ini disebarkan melalui media sosial X atau Twitter, yang memang di X itu rata-rata kebanyakan adalah orang Banteng, anak Banteng ya, juga anak Abah. Jadi di media X itu dikuasai oleh anak Banteng sekitar 70%, kemudian sekitar 20% anak Abah, 10% pendukung Prabowo Gibran. Teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau ada berita yang muncul dari X, sudah pasti kita harus cross check ini kebenarannya. Jangan langsung percaya ya. Karena rata-rata beritanya berita hoax. Mereka sebarkan memang sengaja untuk mendiskreditkan Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, juga Mas Gibran. Nah, berita ini sebenarnya sudah tersebar lama, 2025 ya. Kemudian media selanjutnya yaitu dari media Kompas ya. Kompas bahkan secara detail menjelaskan hoax ini ya. Kompas memberitakan ini di bulan Oktober 2025. Dijelaskan dengan sangat detail. Saya akan bacakan ya teman-teman. Hoax Erick Thohir minta polisi tidak usut ijazah Jokowi. Di media sosial beredar unggahan berupa tangkapan layar artikel dengan narasi yang mengklaim Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta kepolisian tidak melanjutkan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta Kompas.com, judul artikel itu merupakan hasil manipulasi. Narasi yang beredar, tangkapan layar judul artikel yang mengklaim Erick Thohir meminta kepolisian untuk tidak mengusut ijazah Jokowi dibagikan akun Facebook ini, dan ini. Jadi setelah dari Twitter dibagikan ke Facebook oleh akun ini, dan ini. Akun tersebut membagikan tangkapan layar yang diklaim berasal dari CNBC Indonesia pada 8 Juli 2025. Artikel itu berjudul Erick Thohir minta ke polisi tidak usah lagi usut ijazah palsu. Kemudian Kompas juga menjelaskan, berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim cek fakta Kompas.com,
tidak ditemukan artikel di laman CNBC Indonesia yang menyatakan Erick Thohir meminta kepolisian untuk tidak mengusut kasus ijazah Jokowi. Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan konten yang beredar memanipulasi artikel CNBC Indonesia pada tanggal 8 Juli 2025. Artikel asli berjudul Erick Thohir akan berkantor di Danantara seminggu sekali. Tetapi kata-katanya diubah. Dalam artikel aslinya, Erick berkomentar terkait rencananya berkantor di Wisma Danantara minimal sekali dalam seminggu saat masih menjabat Menteri BUMN. Menurut Erick, hal itu dilakukan untuk mendapatkan laporan kinerja Danantara maupun supporting sistem yang diperlukan dari kementerian. Saat itu, selain menjabat Menteri BUMN, Erick juga merupakan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara. Kesimpulan, tanggapan layar judul artikel mengklaim Erick Thohir meminta kepolisian tidak mengusut ijazah Jokowi merupakan hasil manipulasi. Unggahan itu merekayasa artikel di laman CNBC Indonesia berjudul Erick Thohir akan berkantor di Danantara seminggu sekali. Yang pertama, si Erick Thohir ini adalah cecunguknya Jokowi. Yang kedua, Kapolri Listio Sigit hanya diam di saat gunjang-ganjing kisruh caruk mautnya isu ijazah palsu Jokowi. Yang ketiga, cermati baik-baik narasi ini. Erick Thohir minta ke polisi tidak usah lagi usut ijazah palsu Jokowi. Itu artinya Erick Thohir membenarkan bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Betul apa betul? Dan dia mengancam. Yang keempat, jika diusut, mau mati tragis kayak Laskar FPI. Bacotnya seorang pejabat, seorang menteri, ngancam. Yang kelima, saya tidak menuduh, tapi alibi saya, bahwasanya Erick Thohir ini tahu kematian Laskar FPI. Dan tahu persis tragedi KM50. Anda masih ingat video di mana Jokowi teka-tekaan menertawakan pertanyaan dari wartawan mengenai kasus tragedi KM50. Bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di beranda TikTok, bisa dilihat di video saya. Ada. Gimana sakitnya melihat video Jokowi menertawakan pertanyaan dari wartawan mengenai tragedi KM50. Dia tidak memikirkan nyawa rakyat, dia tidak memikirkan nasib keluarga yang ditinggalkan almarhum dalam tragedi KM-nya. Dan si Erick Thohir berani ngebacok, mengancam. Sok berani, sok iye, merasa benar, sok membela FPI, HTI. Inilah yang bisa disebut sebagai geruani. Orang yang ingin memberontak terhadap negara. Para pendukung FPI, HTI adalah para pemberontak. Orang yang melakukan kudeta. Tukang fitnah, tukang gaduh. Menuduh tanpa bukti. Dan sok berani gitu. Menyebut Pak Erick si Erick. Menyebut Pak Jokowi si Jokowi. Kurang ajar emang emak-emak ini ya. Teman-teman bantu saya viralkan emak-emak ini biar malu dia. Ya. Saya juga akan cari bukti juga ini. Ini tukang fitnah ini harus dilaporkan juga ke polisi sepertinya ya. Karena dia sudah menyebarkan berita bohong, memfitnah, tukang rekayasa, dan menyebarkan kembali berita yang sudah selesai di pengadilan kasus KM50. Sudah selesai di pengadilan. Tetapi kan masih saja diungkit-ungkit. Untuk apa? Membangkitkan amarah. Amarah yang tidak perlu. Sudah selesai kasusnya di pengadilan. Kalau kalian tidak puas dengan pengadilan yang sudah menyelesaikan kasus ini, silakan kalian naik banding ke MA, ke Mahkamah Internasional, ke Komnas HAM. Silahkan kalian tanya ke Komnas HAM. Komnas HAM kan punya bukti-bukti juga, CCTV dan lain-lain. Silakan tanya. Jangan kalian menyebarkan fitnah Pak Jokowi, Pak Erick, orang yang tidak tahu menahu. Ya, kalau dibilang kalian kurang ajar nanti nggak mau lagi. Emang kurang ajar kalian itu.
Menyalah-nyalahkan orang yang tidak tahu menahu. Yang melakukan siapa, yang disalahkan siapa? Oh, itu atas perintah Pak Jokowi, dasmu itu perintah Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah memerintahkan itu. Habib Rizik bersalah. Karena bersalah, dia selalu kabur-kaburan. Mau ditangkap susah, selalu dihalang-halangi oleh laskar-laskarnya itu. Sehingga polisi mencari cara agar bisa menangkap Rizik Syihab ketika beliau di perjalanan. Keberadaan Rizik Syihab kan selalu dipantau. Ada di mana nih? Mau ditangkap susah amat nih orang. Emang siapa Rizik Syihab itu? Pemilik negara? Kan bukan. Dia itu pendatang yang ingin mengacak-ngacak NKRI. Ibu itu pribumi, tapi digoblok-goblokin oleh pendatang. Dipakai, Bu, otaknya. Ibu itu menyalahkan orang yang tidak bersalah. Membela orang yang tidak jelas. Sembarangan menuduh Pak Jokowi, menuduh Pak Eri. Jelas-jelas itu berita hoax. Tapi karena tolol, kamu sebarkan berita hoax ini, seolah-olah benar. Emang sialan ibu-ibu ini ya. Terima kasih, teman-teman.